tema diskusi pakar kali ini, sesungguhnya kami berharap banyak masukan, terutama untuk kebijakan SPBE garis miring SDI, bukan garis miring atau tapi garis miring kayak poin. SPBE sebelah kiri, SDI di koin sebelah lainnya, khususnya dalam hal ini mengenai jaringan intra pemerintah. Jadi memang ini adalah series diskusi yang kita laksanakan mulai tahun ini. Ada beberapa rangkaian series diskusi. Ini adalah series diskusi pertama dari kami, dan ke depan ada banyak lagi. Diharapkan nanti temanya kurang lebih tentang hal yang strategik, hal yang memang berdampak langsung, hal yang menjadi muatan kebijakan kita. Dan tentu saja tidak akan dipublikasi secara luas, tapi menjadi sumber pengambilan, pertimbangan pengambilan keputusan di lingkungan internal Kominfo khususnya dan Pemprov Banten pada umumnya. Sebagai pembuka demikian, selanjutnya Pak Sekdis, nanti sebelum Pak Ono menyampaikan paparannya bisa menyampaikan sepatah dua kata, 5 atau 3 menit barangnya. Enggak, silakan. Baik, terima kasih Pak Kabinet Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Kedengeran Pak, aman. Aman, oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kemajuan teknologi khususnya dalam hal IT ini membawa perubahan besar dalam peradaban umat manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan lebih khusus lagi di Provinsi Banten. Nah, perubahan ini yang dalam bahasa keren itu disebut dengan disrupsi. Disrupsi ini merambah ke semua elemen atau segmentasi kehidupan masyarakat termasuk di Provinsi Banten. Jadi sebuah keniscayaan bahwa semua pemerintahan di Indonesia itu harus berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE, sehingga di Diskominfo dan di kabupaten kota yang lain itu ada bidang SPBE. Di kabupaten kota disebut bidang aptika, ya, aplikasi teknologi informasi. Tentu bidang yang menangani ini adalah untuk bagaimana pemerintah ini bisa melaksanakan atau berbasis elektronik, sehingga bukan hanya memudahkan menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga bagaimana memudahkan pelayanan publik. Pelayanan publik bisa diakses dari sudut-sudut pelosok daerah, khususnya di Provinsi Banten. Tentu disrupsi ini bukan hanya memberikan dampak positif bagi kita, bagi masyarakat, bagi kehidupan manusia, tetapi juga diikuti oleh dampak negatif. Sebagai contoh, misalnya yang sedang aktual saat ini adalah Sirekap, sistem rekapitulasi perhitungan yang digelar oleh KPU. Saya meyakini bahwa KPU tidak memiliki niatan buruk dalam menerapkan Sirekap itu, tapi justru sebaliknya, bagaimana memudahkan dan mentransparansikan penghitungan suara. Tetapi ternyata kemudian ini menimbulkan problem. Nah, ini salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi. Maka kegiatan ini diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif tersebut, khususnya dalam pembentukan atau konstruksi arsitektur SPBE di Provinsi Banten. Oleh karena itu, saya bukan hanya memberikan pengantar atau pembuka, tetapi saya juga mewajibkan diri saya untuk hadir sampai selesai, karena yang hadir adalah Maha Pakar atau Maha Guru Bapak Ono. Saya banyak menyimak ceramah-ceramah beliau, termasuk kritik terhadap Sirekap tadi melalui kanal YouTube dan kanal-kanal informasi lainnya. Oleh karena itu saya berharap
Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menyimak, bisa memberikan pendapat, saran, atau curah pendapat dalam rangka memformulasikan kebijakan pembentukan arsitektur SPBE di Provinsi Banten. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ono yang di tengah kesibukannya berkenan hadir untuk sharing, untuk berbagi, untuk sekaligus saya menyatakan diri untuk berguru kepada Prof. Ono atau ngangsu pangaweru kepada Prof. Ono meskipun dalam waktu yang sangat korel. Mudah-mudahan ini yang pertama dan selanjutnya kita bisa komunikasi, bisa berguru, bisa menambah pengetahuan lebih lanjut kepada Prof. Ono. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekdis. Selanjutnya kita waktu dan tempat dipersilakan ke Pak Ono untuk menyampaikan materi mengenai jaringan intra pemerintah atau hal-hal yang lain yang memang menjadi isu di daerah khususnya Provinsi Banten yang barangkali bisa kita diskusikan secara khusus dalam forum ini. Terima kasih. Mangga Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Khobir, Pak Sekdis. Stres saya tuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan stres. Liar langsung. Ini teman-teman silakan nulis di chat kalau mau komentar atau ngasih mau interupsi segala macam atau ada pertanyaan, silakan tulis di chat supaya saya bisa langsung bereaksi. Supaya nggak nunggu sampai selesai, silakan tulis di chat. Nih, langsung ke YouTube liar saya. Saya tutup dulu bentar. Tadi saya sudah upload ke chat naskah SPB naskah studi ya itu teh. Saya akan kasih lihat aja deh di sini. Kalau yang belum nanti bisa minta ke Pak Khobir kali ya. Nah, ini saya akan coba lihat Kominfo, jaringan intranet pemerintah. Ini kebetulan ini saya kasih lihat ya. Jadi ini kejadiannya bulan Desember tanggal 22 saya terlibat di kajian jaringan intranet pemerintah atau JIP. JIP sendiri bagian dari SPBE. Jadi bagian di bawahnya SPBE, di sini ada Pak Tony, ada Pak Danu, ada saya, ada Andi, ada Pak Kalpin, kira-kira gitu. Sebetulnya ini semua bisa ngomong sih, entah kenapa saya yang digeret-geret. Pak Faisal curang ini teh, aduh. Nah, saya akan melihat dari saya akan melihat dari daftar isi aja. Saya mungkin akan sedikit masuk ke dalam, tapi saya lebih ke arah daftar isi. Kalau yang di atas ini lebih teori banget lah, kira-kira aturan yang dipakai apa, arsitektur enterprise-nya apa. Nah, kemudian mulai masuk nih. Kita waktu membuat kajian mungkin agak beda sedikit dengan SPB yang benernya, sebenarnya agak beda sedikit. Tapi mungkin saya sebelum terlalu jauh saya kasih gambaran dulu SPB itu seperti apa ya. Saya akan pakai miro.com. Miro teh buat mind mapping. Jadi kalau kita sedang membahas sesuatu paling enak pakai gambar. Jadi ini pakai mind mapping, pakai gambar supaya enak. Miro ini bisa sharing sih sebenarnya. Jadi kita bisa mind mapping banyak orang sekaligus, beramai-ramai. Ini kuliah tadi pagi. Ini saya delete aja dulu lah. Tapi ini bagus juga sih sebenarnya. Ini buat aplikasi sih sebenarnya. Kalau buat aplikasi kita melakukan artificial intelligence atau machine learning atau deep learning, mind mapping ini kepakai banget. Ini kelihatan di sini ada presiden, ada menteri, ada CEO, ada kepala. Mereka perlu masukkan berupa klasifikasi atau perdukunan.
Perdukunan itu buat ngelihat ke depan tuh seperti apa. Ini kita bahas di aplikasi nanti barangkali ya. Saya akan masuk ke, saya akan kosongan satu, mungkin ada yang kosong. Ini kayaknya kosong, bisa saya orek-orek nih. Enggak juga. Ya udah, ini saya delete aja. Itu tadi semua kebanyakan buat AI ya, artificial intelligence. Sekarang saya akan coba. Oke. Jadi kira-kira bentuk SPBE yang bentuknya infrastruktur, jadi bukan dari sisi aplikasi, ini lebih ke arah infrastruktur, akan bentuknya kira-kira seperti ini. Di paling atas, di ujung atasnya itu ada pusat data nasional atau PDN, kira-kira kayak gitu. Jadi nanti semua, ini cara berpikirnya seperti ini, walaupun saya tidak 100% setuju sebetulnya. Jadi nanti rakyat akan akses semua aplikasi pemerintah dari sini nih, rakyat. Jadi rakyat akan akses dari sini nih, dari sini ke sini. Jadi ada pusat data nasional. Pusat data nasional kayak kalau jadi SPBE ini kemungkinan besar akan ditandatangani lagi oleh presiden yang akan datang, karena SPBE-nya sudah habis tahun 2002 kemarin keputusan presidennya, Kepresnya. Jadi 2024 yang akan datang, sekarang udah 2024 ya. Jadi presiden yang akan datang harusnya akan tanda tangan SPBE lagi. Jadi kemungkinan 2025 akan ditandatangan lagi SPBE. Kemungkinan akan bisa lebih canggih daripada yang ada sekarang. Jadi rakyat akan akses ke pusat data nasional. Konsekuensinya semua aplikasi, semuanya baik itu di level kementerian, baik itu aplikasi di level lembaga, provinsi, kabupaten, kota, daerah, apa segala macam, badan-badan, semuanya maunya ditaruh di pusat data nasional. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Rakyat akan aksesnya ke sini. Nah, dari pusat data nasional ini turunlah ke bawahnya. Bawahnya itu bisa berupa kementerian, lembaga, bisa provinsi, daerah, dan sebagainya. Jadi di sini ada kementerian, lembaga, provinsi, daerah, segala macam ada di sini. Sampai provinsi, sorry. Kalau kabupaten, kota nggak ada di sini nih. Teorinya kayak gitu ya. Provinsi akan akses ke sini. Ini dari sini ke sini. Ini saya gambar ini aja ya, gambar konsepnya aja. Jadi kementerian, lembaga, sama provinsi akan akses ke pusat data nasional, nanti daerah dan sebagainya akan akses lagi ke provinsi di bawah sini. Jadi ada kabupaten, kota, dia akan aksesnya ke provinsi masing-masing, dari provinsi ke atasnya lagi. Ini yang ke bawah ini yang namanya JIP. Di sini adalah jaringan intranet pemerintah, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi gambarnya kira-kira kayak gini. Jadi di sini ada pusat data nasional, rakyat masuknya ke sini, jaringan internet pemerintah di bawahnya. Nah, ini punya masalah sih sebenarnya, punya masalah. Ini contoh masalah nih, kejadian beneran. Kota Tangerang Selatan. Mereka pengen memberikan layanan pada masyarakat Tangerang Selatan, layanan WiFi gratis ke masyarakat Tangerang Selatan. Jadi repot kalau lewat provinsi dulu, provinsi masuk ke pusat data nasional, baru ke rakyat Tangerang Selatan, kan liar ini urusannya. Jadi yang kejadian sama Pemkot Tangsel adalah dikasih lobang di sebelah sini. Jadi misalnya di sini, ini rakyat Tangsel ya, jadi diakses ke sini buat saya kasih lihat contoh yang kejadian bener. Jadi ini saya sambil ngomong konsep, saya ngasih lihat masalahnya sekalian ya. Jadi contoh di Tangsel, bikin Tangsel Belajar, tanggerangselatankota.go.id. Ini dibuat untuk rakyat Tangsel supaya pinter
Jadi siswa SD, SMP, SMA, SMK bisa try out online. Ini kalau saya klik di sini, ini kelas 1 PKN, saya bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa try out, belajar. Nih bisa kerjakan kuis sekarang, mulai mencoba kuis. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, bendera merah putih, Undang 45. Ini cuma 10 soal. Klik. Salah ya, lambang teh Garuda ya. Nggak lulus saya. Terus Siti memberi salam kepada guru, Siti memberi titik-titik kepada teman baru, senyum, es krim atau mainan, kayak gitu ya. Ini mah buat kelas 1 SD lah kira-kira. Jadi ini diberikan oleh Pemkot Tangsel kepada rakyat Tangsel. Bayangkan kalau ini harus lewat pusat data nasional, kan kacau ceritanya. Lebih baik Pemkot Tangsel pasang aja server lokal di Pemkot, udah gitu sebarin ke lokal di Tangsel. Jadi ini bikin masalah sih sebenarnya. Jadi ini akan membatasi si pemerintah kota atau kabupaten untuk memberikan layanan lokal pada rakyatnya. Dan ini udah dilakukan langsung sama Tangsel. Tangsel rada-rada kacau emang. Ini contoh. Tapi ini sebenarnya ini harusnya warnanya jangan hitam juga ya. Ini warnanya merah kali. Ini agak melanggar SPBE kira-kira kayak gitu. Cuman idenya SPBE seperti ini. Nah sekarang seperti apa? Nih udah kebayang ya. Nah di sini cuma infrastruktur. Dari situ kita mulai harusnya di atas infrastruktur ini kita jalankan aplikasi-aplikasi. Jadi kita bisa pasang aplikasi di sini, misalnya aplikasi buat perizinan lah. Nanti di sini ada aplikasi buat saya geser ke sini. Tanda tangan digital lah dan lain-lain lah, persuratan, tanda tangan digital dan sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasinya dijalankan di sini. Oke. Nah, konsekuensinya dengan banyak aplikasi di sini kita punya masalah di pusat data nasional, servernya harus banyak dan masing-masing server harus punya IP address sendiri. Nggak mungkin kita pakai satu IP address ke banyak server, kan pusing kepala di sebelah sini. Ini ngomong bahasa tekniknya ya. Jadi server harus ada nomornya dan nomornya harus beda untuk tiap server. Nah ini masalah besar lagi. Tapi saya tidak akan lari ke arah aplikasi, saya akan ke bawah aja supaya kita fokus ke jaringan internet pemerintahnya. Kira-kira isu apa aja yang ada di dalam jaringan internet pemerintah. Kalau yang di atas ini di aplikasi ada banyak isu, salah satu isu yang lagi akan diangkat sama teman-teman Korika. Ini kebetulan di depan saya ada dosen-dosen saya sih sebenarnya. Ada dosen-dosen ITTS biar pada dengerin sekalian. Korika teh kapan? Acaranya 24 April. Korika teh asosiasi AI ya? Iya. Ada asosiasi AI Indonesia yang diketuai oleh yang ketuanya adalah Bapak Hamam Riza, itu dari BRIN. Dan mereka akan mainan AI juga buat pemerintahan. Jadi kira-kira di sini akan ada AI juga nih nantinya. Oke, saya tidak akan bahas, tapi ini ada isu besar lagi di level aplikasi ya. Jadi di aplikasi ada AI, ada perizinan, tanda tangan digital, segala macam nih. Tapi ini isu lain, cerita lain. Oke, saya akan fokus di bawah ke jaringan internet pemerintah aja. Nah, isu apa aja yang ada di bawah ini? Nah, itu mari kita lihat pelan-pelan. Filenya sudah dikirim tadi, mudah-mudahan bisa diterima. Filenya lumayan besar. Saya akan masuk ke isu-isu besarnya aja. 1, IP versi 6. Jujur kita sudah kehabisan nomor. Kita banyaknya pakai IP versi 4. Saya kasih lihat di sini kenapa sampai jaringan internet pemerintah pakai IP versi 6, karena IP versi 4-nya habis. Bahasa Inggrisnya habis, tenaonnya run out ya. Saya kasih lihat gambarnya aja lah. Ini dia exhaust, bahasa Inggrisnya exhaust bukan run out. Ini gambarnya, kita bisa lihat dari gambarnya. Kalau saya klik aja ya biar gede gambarnya. Kita lihat IP address. Jadi ceritanya gini,
Semua komputer, semua handphone berbicara satu sama lain dengan nomor. Kalau di handphone kita kenal nomor telepon lah, kira-kira kayak gitu. Sementara komputer bicara satu sama lain dengan IP address. Yang jadi masalah, IP yang sekarang kita pakai adalah yang versi 4, ini dia nomornya, sudah habis 2014. Sekarang sudah 2024. Jadi habisnya udah gila-gilaan sebenarnya. Kondisi habis. Makanya sekarang kalau kita langganan internet, kita sebenarnya tidak langganan internet karena sudah kehabisan nomor. Jadi sekarang kita langganannya intranet bukan internet karena nomornya habis. Konsekuensinya bayangkan dengan kondisi nomor habis, misalnya nomor habis di handphone ya, seluler nomornya habis. Nggak mungkin kita beli SIM card bisa nelpon karena nomornya nggak ada, dan itu terjadi di internet hari ini sih sebenarnya, nomornya kehabisan. Konsekuensi dari nomor habis, satu yang harus disiapkan sama teman-teman di Pemprov Banten, di dinas-dinas segala macam, adalah IP versi 6-nya itu. Kemarin kita waktu bikin makalah studi ini, kita survei ke 4 institusi, kita survei ke Departemen Keuangan, kita survei ke Pemprov DKI, kita survei ke Diknas, kita survei ke Pemkot Tangsel. Semuanya punya IP versi 6. Dari 4 ini, Keuangan, DKI, Diknas, Tangsel, semuanya punya versi 6, tapi yang jalan cuman Pemkot Tangsel. Nah itu yang seru tuh, aneh. Jadi yang atas punya semua, yang jalannya Pemkot Tangselnya gitu. Bukan karena Ono ada di Tangerang Selatan, bukan. Karena memang ada orang yang jagonya juga di sana gitu. Jadi urusannya manusia ujungnya. Jadi satu, IP versi 6 harus punya. Terus kalau bisa dioperasikan. Di sini ada cerita metode, mekanisme transisi segala macam, keamanan segala macam diterangkan di dokumen itu. Oke, cuman saya nggak akan masuk ke dalam ini terlalu dalam, nanti terlalu tenggelam ke arah detail-detail seperti ini. Nah itu satu, IP versi 6. Kita loncat. Di sini ada teknik manajemen dan sebagainya dibahas di sini. Nah sekarang urusan sambungan. Jadi sebenarnya nggak banyak sih di JIP, sebenarnya nggak banyak. Saya kasih lihat. Ini urusan sambungan apakah dari Pemprov ke dinas-dinas, dari Pemprov ke Pemkot, dari Pemprov ke pemerintah kota, terus ke dinas-dinasnya, terus ke kelurahan, ke kecamatan. Kalau di sini banyak dinas juga. Di Pemkot juga banyak ke kelurahan, kecamatan segala macam. Sambungannya pakai apa gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah kalau kita lihat ini kalau ada pertanyaan silakan nanya ya. Jadi jangan nunggu sampai berhenti, nggak rame nanti. Nah waktu kita ini Pak Tony sih kebetulan yang rada ngotot kemarin, jujur. Jadi kemarin Pak Tony Seno Hartono memang dia pernah di Cisco lama dan dia memang arsitektur jaringannya oke banget. Pak Tony ini menyarankan pakai MPLS. Jadi kalau kita balik lagi ke daftar isi sini, yang disarankan untuk sambungan-sambungan ini pakai MPLS. Kenapa MPLS? Karena memudahkan untuk jaringan di bawah itu nyambung, kira-kira kayak gitu. Kita nggak usah pusing urusan routing, ini nyambung semua langsung satu sama lain dan lebih efisien lah, kira-kira kayak gitu. Dan MPLS ini bisa jalan di Cisco, bisa jalan di Mikrotik, router-router semua MPLS-nya standar semua. Jadi pilihan pertamanya MPLS, kira-kira kayak gitu. Nah ini satu. Isu yang lain adalah gimana caranya kita bisa nyambungin satu sama lain tanpa pusing, tanpa routingnya dipikirin segala macam, kita makanya MPLS. Tapi nanti ada isu-isu yang lain. Ini MPLS-nya bisa, penjelasan lebih detailnya bisa dibaca di sini. Ini dokumennya sampai sekitar 200 atau 300 halaman, 200 lebih lah kalau nggak salah. Nah, yang satu lagi yang dilihat adalah pakai SD-WAN.
Nah, SD-WAN ini adalah teknologi yang lebih baru dari MPLS. Tidak ada standarnya sih sebenarnya, tidak ada standar DART-nya, nggak ada. Konsekuensinya SD-WAN untuk beda vendor nggak ngomong satu sama lain, ini masalah besar nih SD-WAN. Karena tidak ngomong satu sama lain. Cuman kalau kita jalankan SD-WAN, enaknya dengan SD-WAN adalah kita, nah ini mungkin saya kasih lihat aja ya, SD-WAN router. Oke. Gambar aja lah, gambar. Jangan Cisco, cari gambar. Iyalah. Nah, ini bentuknya sih kotak seperti ini ya, kotak seperti ini. Jadi router SD-WAN bentuknya cuma kotak-kotak seperti ini aja. Cuman intinya yang seru dari SD-WAN adalah gini. Misalnya kita punya satu dinas, kita bawa router SD-WAN, tinggal colok aja. Misalnya ada sambungan WiFi, colok. Ada sambungan 3G, colok. Ada sambungan fiber, colok. Misalnya ada 3 sambungan, satu WiFi, satu 3G, satu fiber. Colok semua tiga-tiganya. Langsung semua komputer yang ada di belakang router SD-WAN ini yang kita instalasi langsung nyambung menjadi bagian dari jaringan punya Pemprov Banten gitu, tanpa mikir. Jadi SD-WAN itu dirancang supaya orang cukup bawa router ini ke lapangan, colok, nggak usah, hampir tidak perlu dikonfigurasi, langsung nyambung semua, dan semua jaringan di belakang router tadi langsung menginduk ke jaringan yang ada di data center punya Pemprov Banten. Jadi semudah itu sebetulnya si SD-WAN. Cuman yang jadi masalah dengan SD-WAN adalah kalau kita nempel dengan satu produk, misalnya kita pakai Cisco, semua SD-WAN-nya harus Cisco. Jadi kita jadi dikunci sama Cisco. Jadi kalau misalnya kita pakai SD-WAN punya siapa? FortiGate, Fortinet, ya udah kita kunci sama FortiGate, Fortinet itu nggak bisa pindah lagi. Jadi kacau nih SD-WAN. Kalau MPLS pakai punya Cisco, nanti kita beli alat punya Mikrotik, nggak masalah, langsung beres, semua nyambung semua. Jadi kira-kira gitu nih isu besarnya SD-WAN sama Mikrotik dan lain-lain. Ntar saya lihat lagi. Ini beres ya. Jadi SD-WAN isunya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang satu lagi, ini udah beres nih, ada 2 isu besar, ada 2 besar, satu IP versi 6, satu urusan MPLS buat sambungannya, terus SD-WAN. Setelah SD-WAN, urusan yang terakhir adalah urusan security, ISO 27001 dan security sisanya yang lainnya ya. Ada beberapa isu security di sini kita bisa pakai standarnya NIST, Cyber Security Framework, dan BSSN juga punya standar security-nya sendiri. Tapi dia mengacu ke sini juga. BSSN punya apa ya namanya, lupa saya. Tapi BSSN punya lah. Tapi BSSN dan NIST dua-duanya kira-kira hampir sama, cuman parameternya lebih banyak. BSSN kalau nggak salah lebih banyak satu parameter dibandingkan NIST. Kalau standar ISO 27001 ini dia lebih ke arah untuk mengevaluasi keamanan jaringan. Jadi ada 3 isu besar nih sekarang udah kelihatan. IP versi 6 yang harus diurus dan harus dialokasiin, dan harus migrasi semua router, semua user, semua aplikasi ke IP versi 6. Dengan adanya ZIP, tanpa adanya ZIP harus dikerjain sih sebenarnya. Tuh. Nah, sambungannya, sarannya yang di ZIP ini sebetulnya lebih ke arah MPLS. Saingannya dengan SD-WAN. Nah, kemudian satu lagi keamanan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah melakukan audit ISO 27001. Kalau itu udah dilakukan, ini udah beres sih sebenarnya. Cuman dengan adanya IP versi 6, kita perlu melakukan ISO 27001 lagi kali ya. Nah, ISO 27001 bermasalah besar di KPU. Makanya tadi Sekdis udah stres kayaknya ya, angkanya KPU bisa naik turun lah, apa segala macam.
Karena ISO 27001-nya nih kacau ceritanya kayaknya, kira-kira kayak gitu. Tapi ini jadi fitnah kalau orang ngomong kayak gitu, ini lagi puasa kan nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Jadi ini harus dikerjain. Kalau teman-teman yang sudah ngerjakan, kemungkinan di dalam ISO 27001 kita punya 114 kontrol kalau nggak salah. Bisa saya lihat juga sih. Bentar. Saya bisa masuk ke sini, ABC, ini dia. Saya coba lihat ini. Oke, ISO 2701, saya coba lihat ke bawah ini kontrolnya ada 114 kalau nggak salah. Coba lihat ada berapa ya prosedur kontrolnya. Uts. Oh, ini contoh-contoh aja. Nih, kalau aneksnya sih nggak banyak, tapi ini yang akan ngatur kontrol sih sebenarnya. Ini kontrolnya mana ya? Di atas berarti, alas ya. 100 sekian lah. Oh, dia nih, betul. 114 kontrol bisa dilihat di aneks A. Sarannya kalau bisa sih, ini sih cuma kerjaan kertas ya, paperwork aja, supaya misalnya visi misi institusi apakah sudah mulai memasukkan urusan cyber security ke dalamnya. Nah, kalau mau cari-cari kontrol-kontrol seperti itu, kita bisa masuk ke Google, cobain ISO 2701 template. Oke. Ini banyak template-templatenya, bisa di-download. Oke, template sama checklist. Ini sangat saya sarankan sekali. Kalau bisa tolong di-download lah template-templatenya itu. Udah gitu dokumen-dokumennya tolong dipenuhi. Bukan hanya ya minimal dokumen dipenuhi. Sebetulnya konsekuensi dengan memenuhi dokumen tadi, kita juga harus mengerjakan PR di belakangnya. Misal, apakah ini contoh sederhana aja. Apakah orang yang mengerjakan cyber security sama si teknisi yang ngeset cyber security sama auditornya orangnya sama atau beda. Jadi nggak boleh ada fungsi yang overlap seperti itu. Jadi nggak boleh dong auditor sama teknisi yang ngesetnya orangnya sama, nggak boleh. Misalnya apakah sudah ada visi misi, apakah sudah ada aturan misalnya password yang aman seperti apa, apakah sudah ada aturan tentang wifi, akses wifi seperti apa. Jadi semua itu apakah sudah dipenuhi atau tidak, selain kita punya aturan dan aturannya sudah disosialisasikan ke semua pegawai, apakah juga sudah sudah diimplementasikan. Jadi ini semua harus ini PR banget nih sebenarnya, dan untuk mengaudit ini kerjaannya lumayan. Kalau bisa ngerjain sendiri, ya udah kerjain sendiri. Cuman tetap kita butuh auditor, boleh internal bisa eksternal sih auditornya. Kalau eksternal harganya lumayan, kalau internal lebih murah. Cuman kalau nggak salah semua, jadi salah satu syarat di Kominfo, semua penyelenggara sistem elektronik PSE, penyelenggara sistem elektronik harus daftar ke Kominfo. Pada saat daftar ke Kominfo, semua PSE ini harus sudah diaudit ISO 27001. Jadi ini PR sih sebenarnya. Oke. Jadi balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini 2701. Jadi kalau saya ulang lagi, 1 IP versi 6, 2 urusannya sambungan, ada MPLS, ada SD-WAN, terus 1 lagi IP versi 6. Ini saya cuma lihat dari daftar isi ya, saya nggak masuk ke dalam. Nah di sini di urusan security kita mengenal juga yang namanya SOC, Security Operation Center. Nah untuk Security Operation Center ini sangat saya sarankan untuk urusan security ya, sangat saya sarankan kalau bisa lihat buku ini sih, buku pegangan penanganan insiden siber. Ini jadi iklan, ini minta maaf, iklan ini diketahui sama dosen saya di depan nih, aduh pada. Ini buku penanganan insiden siber, ini minta maaf bukunya kalau ini masih tanggal 21 ya.
Bukunya masih harga, ini bukunya kalau harga normal hampir 100.000, cuman harga sale-nya 75.000 perak nih. Sekarang lagi sale sih sebenarnya, cuman ini nggak ada linknya di sini nih. Di buku penanganan insiden siber diterangkan cara bikin SOC segala macam. Jadi dalam cybersecurity kita kenal plan, do, check, act. Jadi kita perencanaannya gimana, nanti implementasinya gimana, terus bagaimana ngecek kalau ada insiden keamanan segala macam, dan bagaimana cara bereaksi kalau ada insiden keamanan. Ini semua diterangkan. Coba lihat screenshotnya ya, screenshot SOC. Contoh screenshot SOC, saya coba lihat, ini cyber security, ini ada SOC. Ini screenshot SOC kira-kira seperti ini. Ini semua software yang ada di buku penanganan insiden siber itu semua softwarenya free. Ini adalah contoh screenshotnya. Ini ada Celado. Kita bisa lihat kliennya kayak gimana, yang connect segala macam. Kita bisa lihat. Saya coba next. Ini ada Alien Vault OSIM. Saya pengen ngasih lihat. Nah, kita bisa lihat interface yang connect mana, kalau ada masalah, ada event apa aja, kalau ada event kategorinya apa aja yang masalahnya bisa kelihatan di sini. Ini kebetulan ini baru diinstal, jadi kosong semua, nggak ada isinya. Di sini ini adalah Security Onion lain lagi, aplikasi lain. Jadi bentuk-bentuk dashboard seperti ini yang akan tampil di SOC, Security Operation Center. Biasanya kalau di jaringan kita punya NOC, Network Operation Center, di security kita punya SOC, Security Operation Center. Kita akan lihat tampilan-tampilan seperti ini, dan ini nanti kita bisa dapat laporan segala macam. Ini jujur beberapa mahasiswa saya sedang melakukan penelitian, data-data SOC ini diambil dan kita menggunakan machine learning AI buat ngelihat pola serangan. Jadi kita bisa sampai, dan itu masih banyak yang ini ya, masih banyak yang sifatnya penelitian. Bisa kita, jadi jangan berpikir bahwa kita udah sampai dunia ini semua sudah mapan, semua sudah fix, nggak perlu dirubah apa-apa, jangan khawatir. Di dunia yang seperti ini semuanya banyak penelitiannya sih sebenarnya. Oke. Ini SOC yang lain, dia pakai Sirius platform, kita bisa lihat serangannya dari mana aja, dan kita pakai Elastic kita bisa ngelihat serangannya. Ini semuanya ada di buku penanganan insiden cyber. Free semuanya, tidak pakai duit. Pakai doa, semoga orang yang bikin aplikasi ini dapat amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Kira-kira kayak gitulah doanya. Terus ya. Mumpung lagi puasa. Cuman kalau bukunya susah dapat, itu bisa diakses di ini juga sih bukunya, bisa diakses di kuliah saya. Ini free banget kalau ini kuliahnya free. Ada di opencourse.itts.ac.id. Silahkan login, nanti ada kuliah cybersecurity sama jaringan. Jadi ini biar kelihatan hubungannya sama JIP, kuliah yang mana aja. Oke, bentar. Wah, lemot euy. Ini mulai jalan. Saya masuk ke kuliahnya. Jadi yang kebayang sama JIP tadi, ada paling nggak ada 3 kuliah sebetulnya, masing-masing 1 semester dan semuanya free. Silahkan diambil. Jadi semua staf di Pemprov Banten silahkan ambil, yang ada di dinas juga ambil. Kuliah yang langsung berkaitan tadi ada IP versi 6, nih kuliahnya ada IP versi, saya gedein ya biar enak lihatnya. Ini free, nggak usah bayar. Ini ada open course IP versi 6, kemudian juga ada cyber security barusan, kemudian ada jaringan komputer. Jadi 3 kuliah ini langsung berkaitan sama jaringan intranet pemerintah yang kita bahas. Oke, ini balik lagi, ini SOC, sekarang urusannya SDM. SDM seperti apa yang perlu di JIP? Oke, SDM seperti ini, ini SDM security ya, bukan JIP-nya ini, SDM security. Sekarang saya kasih lihat urusan sertifikasi cyber security.
sertifikasi cyber security. Oke, saya coba lihat gambar. Oke, kayaknya yang bentar. Oh, ini mah sertifikatnya langsung ya. Jangan sertifikasi lah. Certification cyber security. Sertifik kayak. Nah, ini dia. Ini dapat gambarnya. Ini ada banyak sekali sertifikat di cyber security. Sebetulnya ilmu yang dicakup ada beberapa ilmu. Ini PR buat staf di jaringan di Pemprov Tangsel, Tangsel lagi, Pemprov Banten ya. Ada communication sama network security, ada identifikasi sama authentication management, ada security arsitektur, ada asset security, ada risk management, ada asset security, asset testing, ada software security, ada security operation. Jadi bidangnya segitu lebar. Sertifikat mana yang paling bisa mengcover segitu banyak bidang? Ini ada beberapa sertifikat yang bisa mengcover banyak bidang yang ininya panjang banget lebar. Salah satu yang sering dipakai di Indonesia adalah CISSP. Jadi kalau bisa dapetin sertifikat CISSP, sebetulnya kualifikasi orangnya udah enak banget. Cuman punten, kalau ada orang yang punya sertifikat CISSP, kalau bisa jangan ditaruh di manajemen. Kasian, ini ilmunya dahsyat banget. Mendingan ditaruh di operation supaya dia bisa ngoperasiin sistem dan bisa mengamankan sistem dengan baik, bisa ngaudit segala macam. Jadi kalau bisa ditaruh di wilayah-wilayah security banget, kira-kira kayak gini. Tapi ada beberapa lah sertifikat, ada yang sertifikatnya cuma kecil-kecil, ada yang lebar. Biasanya kita ngambil yang lebar-lebar gitu. Oke, balik deh ke sini. Jadi ini urusan SDM. Sekarang urusannya konsep solusinya seperti apa. Nanti kita lihat arsitekturnya, tapi ini gambarnya kecil-kecil pisan ini nih. Nah, ini saya kasih lihat aja, ini yang saya kasih gambar yang tadi nih. Nah, ini gambarnya yang tadi nih. Jadi OPD, SKPD nyambung ke kota, nanti kota nyambung ke provinsi, kira-kira gitu arsitekturnya. Kelurahan, desa masuk ke kecamatan, kecamatan naik ke atas lagi. Jadi arsitekturnya ini banget sih sebenarnya. Sorry. Nah, alah, saya tutup berarti. Mana tadi teh? Dokumen Kominfo mana? Salah. Dokumennya pakai K. Dokumen Kominfo. Ini gambarnya saya mundurin. Nah, wah ini gambarnya kecil-kecil pisan. Ini kalau kita alah. Ini arsitektur benernya kayak gini sih sebenarnya, mengerikan. Aduh, bisa digedein nggak ya? Ini filenya gede banget sih sebenarnya, filenya besar banget. Tapi di sini ada, nah ini. Dia bisa dikeskirin nggak? Ini ada provider, oke. Ini ada jaringan provider. Ini ada kementerian lembaga. Sebetulnya di sini, nah ini yang atas ini ada 4 ini. Ini ada 4 jaringan. Ini topologi jaringan intranet pemerintah nasionalnya. Dan dia harusnya nyambung ke pusat data nasional di sini. Jadi ini pusat data nasionalnya, ini yang levelnya nasionalnya, kemudian dia akan nyambung ke Kementerian Lembaga Pusat nanti turun ke bawah ini ada cadangannya, nanti ada yang di level provinsinya, ada yang di level kabupaten kota. Jadi sambungannya sambung menyambung ke bawah seperti ini. Di level kabupaten kota nanti ada yang di OPD, ada SKPD, ada yang kelurahan, kecamatan, turun lagi ke bawah-bawah. Jadi bentuknya kayak gini banget, kayak kayak kerucut banget sih sebenarnya. Nah ini ada pusat pengendali JIP, di bawahnya ada 36 kementerian, ada 26 lembaga, ada 38 provinsi, dan kira-kira sambungannya kayak gini sih. Oke, ini kira-kira bentuk-bentuknya kira-kira kayak gini, ada pusat,
pusat lembaga, nanti yang kementerian pusat masuk ke provinsi, kabupaten kota. Dari sini turun ke bawah kayak gini. Cuman layanan ke publiknya masuknya lewat pusat data nasional ke masyarakat seperti gambar yang saya bikin tadi. Nah, ini jadi punya konflik sih sebenarnya. Kalau saya pribadi pengennya kabupaten kota bisa melayani masyarakat langsung juga. Cuman kenapa dibikin ke pusat? Karena pada takut urusan security. Jadi security-nya di pusat. Kalau jebol di pusat. Kira-kira kayak gitu. Nah, cuman untuk memberikan gambaran sama bapak-bapak semua, saya kasih lihat paper saya deh, urusan pemilu. Bisa dilihat di Kawal Pilpres ada di jurnal namanya Telkomnika. Jadi saya nulis paper di Telkomnika, judulnya Highly Secure Real Account Voting Escort Architecture di Telkomnika. Ini paper jurnal dibikinnya tahun 2019, pemilu yang 2019 kemarin. Ini dia, nih Kawal Pilpres 2019, yang nulis saya, Gildas, Roloff, segala macam, sama Kalpin juga ikut nulis. Saya kasih lihat aja ya di papernya. Jadi papernya ada di bagian download, security, PDF, mana PDF? Ini PDF, ini dia papernya kalau nggak salah. Nah, ini papernya. Ini kalau kita lihat ke atas, ini papernya Telkomnika Desember tanggal 6 2019. Ini paper di-submit setelah pemilihan presiden 2019. Waktu itu saya dan teman-teman ini kita bikin, kalau sekarang waktu itu ada kawal pemilu juga. Kawal pemilu kita bikin eksperimen dengan arsitektur yang aman banget buat mengawal pemilihan presiden 2019. Arsitekturnya kira-kira seperti ini sih. Nah, arsitektur seperti ini. Nah, di sini cara berpikirnya lumayan beda dengan pusat data nasional sama jaringan intranet pemerintah. Nah, ini buat diskusi aja di barangkali ya. Jadi dan ini yang dipakai sama KPU juga sih sebenarnya, walaupun KPU nggak pernah ngomong ke saya arsitektur di belakangnya seperti apa. Cuman kita nebak-nebak arsitekturnya kayaknya tidak beda jauh dengan yang ini. Kira-kira tidak beda jauh dengan yang ini, cuman arsitektur, jadi ini ada arsitektur untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, ada arsitektur untuk masukin data ke dalam kawal pilpres. Cuman arsitektur yang masukin datanya beda banget dengan arsitekturnya KPU, yang ini lebih aman dan lebih tahan banting. Yang KPU arsitekturnya adalah client server, jadi klien-klien ngupload C1 ke server langsung. Akibatnya waktu KPU kemarin masukin data, banyak sekali laporan servernya overload lah, lemot lah, ngehang lah, segala macam. Karena dia pakai arsitekturnya client server. Kita waktu melakukan kawal Pilpres 2019, arsitekturnya bukan client server tapi client-client. Kita pakai chat seperti WhatsApp, tapi kita pakai pesan kita. Sekarang pesan kita sudah berganti nama jadi Palapa. Software source code aslinya kita pakai Signal. Signal juga dipakai sama WhatsApp. Jadi WhatsApp pesan kita Palapa, dasarnya sama Signal. Semuanya sama-sama Signal. Kita bentuknya klien-klien, komunikasinya store and forward. Makanya WhatsApp kalau kita nulis sesuatu dengan kondisi sambungan internetnya putus nggak masalah. Pada saat ada internet dia baru ngirim datanya. Ini juga sama. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, beda yang paling kerasa adalah waktu kita memberikan informasi pada masyarakat. Ini saya ceritain yang awal Pilpres ini ya biar kerasa banget bagaimana prosesnya. Jadi orang masukin data menggunakan pesan kita yang bentuknya store and forward, klien-klien, data masuk ke sini, kemudian ada orang yang melakukan verifikasi. Data ini tidak di-scan, dan kita lihat sekali di pengalaman KPU 2024 ini, data hasil di-scan, akibatnya kacau datanya karena
mesin AI, mesin learning, deep learning yang dipakai untuk melakukan scan ternyata tidak presisi dengan tabel C hasil itu yang dibikin oleh masyarakat ditulis tangan tuh ya, angka-angkanya ditulis tangan. Konsekuensinya ditulis tangan, akibatnya si mesin scanner, mesin learning AI-nya tidak bisa 100% benar waktu deteksi tulisan tangan tadi. Kalau kita, sarannya waktu itu, pengalaman kita bukan saran, pengalaman kita adalah datanya di entry lagi sama orang. Jadi kita melampirkan foto, tapi data angkanya kita entry pakai handphone. Akibatnya yang dimasukin adalah entryan tangan, bukan scanan. Ini lebih reliable dari scanan tangan sih jujur. Dari scanan ini lebih reliable, tapi tetap kita ada 2 orang melakukan verifikasi sebelum datanya di-approve, verified. Data yang verified ini tidak langsung ditampilkan pada masyarakat, hanya yang verified ini di batch setiap jam ke server di luar, di internet. Nah, kalau di JIP sama Pusat Data Nasional, server ini bisa ada di Pusat Data Nasional. Kalau di Kawal Pilpres, kebetulan server ini ada di Alibaba nih, jadi rame lagi. Kenapa servernya di Alibaba? Kalau saya pribadi, cara ngelihatnya gini, ini adalah hajat nasional. Bangsa Indonesia sedang melakukan pesta demokrasi. Ya memang kita harus akui KPU mungkin anggarannya mungkin terbatas, dia nyari yang murah. Salah satu yang murah namanya Alibaba. Nah kalau saya mikirnya sederhana aja, ya KPU nyari yang murah, dipakailah Alibaba karena murah. Kalau saya jadi bangsa Indonesia, saya akan nanyain ke Telkom, kenapa Anda tidak partisipasi untuk mensukseskan pemilu? Kenapa sampai Alibaba yang mensukseskan pemilu? Ini kan harusnya kerjaannya Telkom gitu. Kalau saya akan marah ke Telkom sih, bukan marah ke KPU atau Alibaba. Jadi ini masalahnya Telkom, kenapa tidak sampai ngasih harga murah ke KPU gitu kira-kira. Tapi ini disengaja dibikin arsitekturnya seperti ini supaya hacker nggak bisa kalaupun hacker ngejebolin database data yang ada di data center, data benernya tidak hancur karena data benernya ada di balik firewall, lokasinya ada di data center di dalam KPU. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kita balikin ke JIP, jaringan intranet pemerintah, sebelah kiri, titik-titik kiri ini JIP. Sebelah kanan ini, terutama yang atas ini Pusat Data Nasional. Jadi supaya orang bisa akses ke informasi di internet, tapi data benernya tetap ada di balik firewall, di dalam intranet aman. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan ini paper ini saya kirim aja ya ke chat. Mudah-mudahan bisa ini saya coba masuk ke PDF. Saya kirim nih. Ini papernya saya kirim nih sekarang. Oke, mudah-mudahan kekirim. Dah. Oke. Jadi mudah-mudahan kebayang. Saya balik lagi ke sini. Sorry. Nih. Jadi kira-kira simbol-simbolnya kayak gini. Simbolnya sih cuma di pusat cuma seperti ini. Di bawahnya seperti ini. Jadi provinsi gubernur membawahi ODP, SKDP, kabupaten sama kota madya, nanti kabupaten kota madya membawahi kecamatan dan sebagainya. Cuman konsepnya datanya ada di PDN. Kalau saya pribadi cenderung kalau bisa yang di PDN itu yang buat dikonsumsi masyarakat aja, data benernya tetap disimpan di data center di dalam Dinas Kominfo di levelnya provinsi, gubernur atau di kabupaten kota. Karena itu kalau ditaruh di sana sampai jebol, siapa yang mau tanggung jawab? Itu aja sih. Nggak apa-apa ada kopinya supaya hitnya biar aja di Pusat Data Nasional yang kena beban traffic gede-gedean, tapi kita tetap punya datanya aman. Nah, yang saya omongin barusan ini tidak ada di konsep JIP. Oke, ini saya ngomong ini karena pengalaman di Kawal Pilpres dan sebagainya, kita cenderung bikin arsitekturnya seperti itu. Ini bisa dilihat. Ini kalau nggak salah tadi udah saya upload, mudah-mudahan kebayang. Nah ini bentuknya kayak gini. Semuanya pakai BGP, konsekuensinya harus ada AS number. AS number yang dipakai adalah 65.000, ini AS number private network.
Oke, 65.000, tapi nanti perlu koordinasi antara semua kementerian, lembaga, provinsi, daerah dan sebagainya supaya tidak overlap satu sama lain, AS number-nya tidak sama. Kalau sama jadi berabe soalnya. Jadi kita perlu AS number yang private seperti ini yang buat dioperasikan dalam JIP, jaringan intranet pemerintah. Sorry, ini udah mulai detail-detail teknisnya keluar. Coba saya balik lagi ke atas. Ntar, bisa saya katasin lagi nggak ya? Saya katasin lagi paling atas. Weh, ini halaman 100. Ini saya katasin ke atas ya. Dah. Ini ke daftar isinya aja. Ini udah. Ini udah. Ini ISO 27001 udah. Koneksinya tadi udah bisa kita lihat. Pengalamatannya pakai IP versi 6. Nah, ini ada detail sedikit bahwa di IP versi 6 kita pakai /64 untuk satu router yang paling bawah. Itu /64 sebetulnya. Ini arsitekturnya ada solusi MPLS, ada solusi SD-WAN. Oke, teman-teman cenderung ke arah MPLS sebetulnya. Nah, cuman ini udah beres belum? Kira-kira udah mulai beres ya. Ini udah kira-kira. Nah, ini pengalaman kemarin sih. Ini catatan vendor SD-WAN dan sebagainya, kesimpulan saran. Nah, sekarang ini yang terakhir, tadi ada MPLS sama SD-WAN. Nah, jujur teman-teman sudah berubah aliran sih sebenarnya sekarang ini. Kita rata-rata pakai fiber 10 Gbps, interface-nya SFP ya. Ini interface-nya SFP, rata-rata sekarang udah mulai SFP semua dengan kecepatan 10 Gbps. Nah, yang seru dari 10 Gbps ini cerita aja, tidak ada di JIP, ini di konsep JIP-nya tidak ada. Ini cerita aja kondisi hari ini yang sudah mulai berkembang di swasta, di teman-teman provider di swasta, di data center seperti di IDC, di Duren 3, di ya teman-teman semua lah. Mereka rata-rata semua udah pakai fiber optik. Yang seru dari fiber optik ini adalah gini, misalnya inilah JIP ini tadi, JIP ini ya. Saya akan ngelihat topologi jaringan. Oke. Nah, misalnya topologi seperti ini. Ini topologinya nggak ada yang lebih kecilan lagi. Aduh, kecil banget. Saya pengen lihat. Nih, misalnya kita topologi seperti ini. Oke. Ini fiber semua nih, fiber semua di dalam sini fiber. Nah, kalau kita pakai fiber optik, pakai interface-nya SFP itu, misalnya ada satu router SFP di sini. Ini semuanya pakai SFP semua. Kalau kita pakai fiber optik, si router ini bisa ngelihat interface ini karena kecepatannya 10 Gbps, kenceng banget. Router ini akan bisa ngelihat semua interface fiber yang ada di bawah-bawah ini sebagai interface-nya dia juga. Diulang ya. Router yang ada di atas ini, dia bisa ngelihat interface yang ada di bawah ini sebagai interface-nya dia. Jadi ini semua bisa dilihat sebagai satu router, satu kesatuan router. Gitu ceritanya. Kalau kita pakai 10 Gbps, kira-kira kayak gitu. Nah, bayangkan ini kita sambungkan LAN yang di sini, kita sambungkan ke LAN yang di sini. Terus ini sambungannya 10 giga juga ke sini. Dia bisa ngelihat semua interface yang ada di sini sebagai interface-nya dia juga. Bayangkan kalau Pemprov Banten pakai SFP 10 Gbps, dia bisa ngelihat interface yang ada di Pemkot Tangsel sebagai interface-nya dia. Jadi itu sebagai satu kesatuan router aja sih sebenarnya bisa kelihatan sebagai satu kesatuan. Jadi sebetulnya hari ini topologi sudah tidak jadi isu besar sih sebenarnya, karena semua interface semua bisa kelihatan sebagai satu kesatuan router dan kita bisa konfigurasinya seenaknya aja sih sebenarnya. Jadi yang namanya data center tidak lagi terpusat, data center bisa tersebar kemana-mana, kira-kira seperti itu.
Gitu. Sorry ini banyak isu ya. Mudah-mudahan direkam. Ini saya direkam supaya nanti kalau ada apa-apa bisa di-review lagi rekamannya. Ini tidak ada pertanyaan nih. Apa stres ono ngomong ini teh? Saya tutup dulu sampai sekian. Saya balikin kembali pada Pak Khobir. Barangkali kita dibuka tanya jawab biar pusing semua. Siap, siap. Atur nuhun Pak Ono, banyak pencerahan. Ini pengennya Mas saya melarang Pak Sekdis nanya, tapi Pak Sekdis sudah ada 10 pertanyaan paling sedikit gitu. Sebelum Pak Sekdis, barangkali yang lain dulu. Ada Pak Verga, RSUD. Kami juga mengundang tim asesor SPBE ini Pak Ono. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Atau yang lain barangkali. Ini tadi yang saya sampaikan nggak full semua SPBE ya. Sebagian saya ada yang konflik dengan SPBE loh, hati-hati. Sok kumaha. Suara nggak kedengeran. Mangga Pak Sekdis, pilih ada yang ingin disampaikan. Dipertanyakan. Saya cukup terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ono ini. Jadi bingung saya mau nanya apa ini. Soalnya terkait dengan istilah-istilah tadi itu banyak hal yang kurang saya begitu mengerti. Oh. Karena pendidikan saya sosial, Prof. Jadi kurang begitu banyak mengenal istilah-istilah IT. Jadi saya persilakan teman-teman yang lain. Silakan yang lain dulu Pak Khobir. Ini aja barangkali respon ke Pak Sekdis boleh ya Pak Khobir? Respons ke Pak Sekdis. Responsnya kira-kira gini lah Pak Sekdis. Jujur kalau kita pengen ngoperasin SPBE dengan baik, kunci paling utamanya adalah manusia Pak, bukan komputer, bukan kabel fiber, bukan kabelan, bukan aplikasi, bukan data center, bukan internet, intranet, bukan, tapi manusianya. Jadi kalau boleh saran sih, tolong dipelihara manusia di sana seperti ada Pak Fatah saya lihat tadi teh. Manusia-manusia kayak gitu dipelihara itu Pak. Itu barang langka, makhluk langka Karena kuncinya ada di situ sebenarnya, bukan di SPBE-nya. Iya, kuncinya ada di manusia-manusia itu, Pak. Itu aja sih. Kalau bisa dipelihara, keren gitu. Mangga. Barangkali ada yang ditanyakan, mumpung kita Pak Ono berkenan gabung dengan kita, mangga terkait jaringan intra pemerintah atau boleh hal yang lain Pak Ono barangkali ya? Boleh. Ini mungkin. Cuman kalau nanti ingatnya belakangan bisa kirim ke email saya atau Twitter saya. Saya tulis di ini ya, di chat lah, email sama Twitter, silahkan. Punten Pak Khobir, saya tidak pakai WhatsApp ya Pak. Nggak ada nomor WA-nya Pak ya? WhatsApp-nya Noras. WhatsApp-nya buat ini aja, buat Gojek aja, gaji GoFood aja ini. Kok tahu sih? Suaranya kok menggema ya? Iya, ada echonya, ada yang speakernya masuk lagi ke mikrofon. Mangga, ada yang ingin disampaikan ke Pak Ono atau ada pendapat terkait JIP, karena ini adalah wilayah yang belum harus kita maksimalkan, dan salah satu indikator dari Pemprov Banten sebetulnya ada cara berhitungnya, misalnya jumlah OPD Pemprov Banten dibagi dengan yang jumlah yang sudah terakses internet dibagi total OPD yang ada, kemudian jumlah pemerintah daerah yang sudah tersambung dengan internet seperti itu. Nah, kita berharap kita bisa serius mengenai hal ini untuk tahun 2025,
dan kami pun menghadirkan tim asesor SPBE dengan harapan kebetulan besok ada rapat asesor tim juga Pak, jadi mungkin ini salah satu materi yang bisa kita bahas besok. Oh, oke. Baik. Yang agak susah mungkin IP versi 6 sih Pak. Yang agak susah. Kalau pengalaman provinsi lain barangkali Pak, Jawa Barat terkait JIP atau yang dari DKI atau yang lain Pak yang sudah maju terkait implementasi, apa kira-kira yang masalah? Apakah masalah biaya atau hubungan antara pemerintah kabupaten kota atau bagaimana? Ini jujur dulu ya Pak, saya teh lebih dekat ke Pemkot Tangsel. Era Ya di Pemkot Tangsel gitu. Jadi kalau di Pemkot Tangsel yang paling masalah besar teh yang masalah adalah bagaimana kita bisa migrasi ke IP versi 6. Itu besar satu. Karena jujur orangnya cuma ada satu orang nih yang bisa, dan saya harus ngedidik beberapa orang yang lain supaya bisa ngerti itu. Konsekuensi dari situ adalah harus bisa ngeset peralatan semua supaya bisa nomornya beres. Nah, itu satu. Yang kedua, yang masalah besar, jadi ada 3 masalah besar kalau saya lihat. Satu, urusan nomor IP, dan yang berkait dengan IP tadi, routing dan sebagainya, setting alat segala macam, itu satu. Yang kedua nanti adalah urusan aplikasi. Apakah itu urusan migrasi IP, aplikasi ke IP versi 4 atau migrasi aplikasi ke pusat data nasional. Itu juga masalah. Jujur kalau saya lihat teman-teman Pemkot Tangsel sampai hari ini walaupun sama PDN Pusat Data Nasional sudah dikasih alokasi mesin, aplikasinya masih belum naik ke sebelah sana. Jadi belum naik ke Pusat Data Nasional nih. Jadi itu kita punya masalah tuh. Di dalamnya sendiri kita kayaknya anak-anak Pemkot Tangsel juga masih pusing kepala dengan aplikasinya sendiri. Alhamdulillah sih aplikasi kebanyakan dibikin sama programmer di dalam Pemkot Tangsel sendiri. Jadi praktis hampir sedikit banget lah TA atau konsultan yang mengerjakan aplikasi. Jadi itu bagusnya. Kalau saya berharap sih teman-teman semua bisa seperti itu supaya bisa jadi contoh buat provinsi sama Pemkot yang lain. Soalnya yang lain kan banyak ngandalin konsultan banget sih. Kalau bisa jangan terlalu lah supaya orang dalam. Soalnya kalau sampai konsultan kita punya masalah, terutama di perbankan ya. Kalau sampai konsultannya lepas, nah berabe nih perbankan, security-nya biasanya kena gitu. Jadi kita di situ urusannya itu. Bentar, yang ketiga tadi saya lagi kepikir jadi hilang. Aduh, ngelihat muka Pak Khobir teh liar saya teh. Bentar. Lagi hilang. Jadi satu tadi IP versi 6, satu aplikasi, satu lagi data center sama jaringan. Ya, kalau kita lihat konsepnya JIP, data center nggak ada di JIP, nggak ada sama sekali. Jadi data center dilepas dari provinsi, dari kabupaten kota nggak ada data centernya. Kalau itu terjadi, kita punya masalah. Sebetulnya, jadi banyak aplikasi yang lokal sifatnya, jadi harus bayangin kita urusan misalnya kepegawaian, data-data, misalnya kita tanda tangan elektronik lah, kepegawaian atau surat menyurat, masa surat penyurat internal dari gubernur ke OPD di Pemprov harus datanya dikirim ke data center di Pusat Data Nasional di Batam, pan liar. Mendingan lokal, jadi itu masalah. Jadi saya ada yang agak konflik dalam hati saya sih sebenarnya. Saya pengennya izinkanlah yang lokal-lokal ini juga jalan. Kira-kira kayak gitu sih. Itu.
Kira-kira itu yang gede yang kebayang. Tapi kunci dari semuanya manusia sih Pak, asli orang banget. Nah, terhadap manusianya itu kira-kira bagaimana Pak hubungan provinsi? Karena ada cerita, biasanya disebut-sebut provinsi gak punya wilayah, katanya punya wilayah kabupaten kota, termasuk orang-orangnya. Nah itu bagaimana Pak? Kita bicara tentang hubungan antar pemerintah. Nah, sekarang terhadap layanan Pemprov ke manusia-manusia yang ada di wilayah Pemprov yang katanya itu provinsi gak punya wilayah. Enggak gini, kalau saya ngelihatnya bukan masalah, ya Ono sih orang IT pisan ya. Gini, Pak Khobir kan Dinas Kominfo provinsi kan harus memberikan layanan kan, apakah itu ke OPD, ke kabupaten, ke kota, ya mau nggak mau provinsi tetap harus punya satuan kerja, punya orang buat ngoperasiin layanannya tadi, kalau enggak ya kacau gitu. Ini bukan masalah wilayah sih kalau saya, masalah layanan. Masalah peran Pak ya masing-masing. Iya. Masing-masing Untuk berperan itu kan Pak Khobir nggak mungkin tanpa orang. Gila lu, Pak Khobir kerja sendiri mah bisa tambah kurus. Saya juga udah kurus Pak. Baik. Mangga silakan. Bisa via chat pertanyaannya barangkali atau langsung mumpung kita ada narasumber. Oh, ralat Twitter saya teh ini Onowir Purbo, ada W-nya. Baik. Ini ada satu C. Oh ini alamat Pak, alamatnya di Indonet O-N-nya 2 O@indonet ide. indo.net.id. Iya. Satu lagi di Twitter Make W ya, Ono W Purbo. Ono W Purbo, N-nya 2 Pak ya. Iya. Ono N-nya 2 Pak. Pasti. Siap. Mangga. Kalau 3 kebanyakan Pak. Iya kebanyakan. Baik. Bapak Ibu sekalian, di sini juga hadir dari Bapeda ada, dari Inspektorat ada, beberapa teman. Seperti itu. Satu lagi Pak, ini bukan urusan JIP ya Pak ya? Bukan urusan JIP. Ini kebetulan ada Bapeda, ada Inspektorat segala macam. Satu hal yang mungkin perlu kita, ini levelnya aplikasi untuk aplikasi. Kalau bisa semua proses dicatat. Misalnya ini yang saya maksud gini, kalau ada orang mengajukan izin, tolong dicatat progresnya. Jadi misalnya si A dikasih nomor ID 001, tanggal sekian lagi masukin izin, tanggal sekian izinnya mulai dibaca, tanggal sekian dievaluasi sama siapa, tanggal sekian di approve, tanggal sekian izin keluar. Jadi itu kalau bisa dicatat. Ini urusannya buat transformasi digital. Dari catatan itu semua kita nanti bisa ngelihat kita macetnya di mana sih dalam bisnis proses ini, kita macet di mana, nanti kita bisa mengevaluasi dan bisa melakukan transformasi digital. Sebaiknya mungkin bidang ini disatukan, sebaiknya bidang ini ditambah orang karena misalnya waktunya terlalu lama apa kayak gitu sih. Jadi itu tambahan lagi, itu PR banget. Ini kerjanya Dinas Kominfo juga loh Pak, hati-hati. Ini belum nyampe di nasional, belum kebayang seperti ini. Tapi kita perlu catatan. Mendata proses Pak ya? Hah? Mendata proses. Iya, mendata proses. Gitu. Kalau enggak kita nggak bisa ngevaluasi seberapa efisien birokrasi yang kita punya. Gitu. Kan kita harus ngevaluasi efisiensi birokrasinya seperti apa. Apakah sudah efisien belum? Apakah sudah efektif belum? Nah itu Pak, seru ya. Tapi pelan-pelan aja Pak, kerjain satu-satu aja.
santai aja. Pak JP dulu Pak, JP itu belum kelar Pak. Iya, yaudah JP dulu. Kali, Pak. JP dulu lah, JP dulu udah. Kalau yang lain nanti stres, ditambahin stres. Baik. Mangga Pak Yakub. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Mangga silakan. Pak Ono. Siap. Saya langsung berdiskusi nih baru kali ini, cuma biasanya lihat-lihat di TV atau di itu aja nih. Terima kasih waktunya. Mohon izin Pak Ono terkait tadi barusan yang dibahas terkait transformasi digital ya. Iya. Perpres 82 kalau nggak salah itu yang 2023. Isunya kan integrasi dan interoperabilitas terkait data dan aplikasi tentunya. Iya. Nah, mohon pencerahannya nih, daerah harus seperti apa ini berbuat sehingga nanti bisa connecting ke pusatnya gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Jadi daerah ini harus menyiapkan apa sih kira-kira gitu Pak Ono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, panjang ini mah. Aduh, paling bisa nanya panjang pisan nih. Aduh, ayo mau kacau. Saya bentar. Kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh. Tapi saya tidak akan ngeran programnya, tidak akan saya jalankan. Saya akan kasih contoh. Contoh ini nih, ini contoh. Ini saya akan. Jadi ini saya bikin karena waktu itu yang minta teman-teman BPKP, BPK lah. Misalnya kayak gini. Ini bisa saya view Zoom ini misalnya. Jadi misalnya ini, kita pengen nganalisa kemiskinan. Nah, seringkali yang terjadi di satu data yang ada di Bappenas itu cuman di kecamatan ini ada sekian orang miskin, kecamatan ini sekian orang miskin, kecamatan ini sekian orang miskin. Kita nggak bisa analisa dengan data seperti itu. Jadi kita butuh data mentahnya yang kira-kira, misalnya ini data ngaco banget ini. Ono ngasih lihat bagaimana kita bisa dengan data ini kita bisa melakukan programming menggunakan AI atau machine learning. Jadi kita butuh data seperti ini sih kira-kira. Nah, cuman nanti kita butuh kesamaan data, misal pendidikan. Di sini ada pendidikan, ini ada lama pendidikan, ini ada yang pendidikan SD, SMP, SMA, di sini ada lama pendidikan 6, 7, 8, 9 tahun. Nah, itu harus disamain nih urusannya. Kemarin jujur teman-teman BPKP komplain ke saya. Mereka kan nerima data dari banyak kementerian lembaga, provinsi, daerah segala macam, data masuk ke BPKP. Dan BPKP harus menganalisa data ini untuk jadi masukan buat presiden. Yang jadi masalah, data ini formatnya beda-beda semua, suka-suka yang bikin data. Di Republik ini belum ada ya satu lembaga yang menentukan formatnya harus seperti ini doh. Contoh, gender di satu kabupaten kota misalnya ada gendernya laki perempuan. Di kota lain gendernya pria wanita, di kota lain gendernya 1-0, bisa kayak gitu tuh. Nah, itu kalau udah kayak gitu bentuk datanya, yang di pusat waktu analisa pening kepala. Jadi ini contoh satu, data-data kalau bisa seperti ini, data ini ya, datanya bisa kemiskinan kayak gini. Nanti dari data ini kita bisa analisa untuk menghilangkan kemiskinan, apa yang harus kita tingkatkan. Apakah penghasilan, apakah pendidikan, apakah lama waktu pendidikan, supaya bisa naik, caranya gimana. Jadi kita menganalisa dari data. Jadi semua program pemerintah itu dianalisa dari data-data seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Ini kemiskinan. Saya kasih contoh yang lain. Tapi saya nggak, ini programnya ada, bisa di-run sih sebenarnya programnya. Dari situ kita bisa melakukan, kita bisa melakukan proyeksi ke depan, klasifikasi segala macam. Ini misalnya datanya data anggaran. Oke. Ini kalau dari data ini kita bisa, kalau saya bikin datanya lebih gampang ya. Ini jadi 7.000, ini jadi 10.000. Dari data seperti ini kita bisa melakukan meramal kira-kira 2004
anggarannya adalah 15.000. Ini kelihatan banget kan, ini naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 2004 15.000. 2000 sekian berapa? Cuman kalau kita masukin parameter lain, ada populasi lah, ada suku bunga lah, di sini ada suku bunga, ada inflasi segala macam, kita naikin, data ini akan berubah sih. Nanti ramalannya akan berubah. Jadi kita perlu melakukan peramalan. Kira-kira ke depan anggaran kita seperti apa? Berapa anggaran kita? Jadi proses peramalan ini perlu kita lakukan. Ini kelihatan di sini ada militer banget ya, ada tank, ada APC itu Armor Personal Carrier, ada F-15 ini pesawat tempur, ada Sea Drone ini soalnya besok hari Selasa saya harus ngomong soal AI di Mabes TNI. Jadi saya masukin data yang ngaco kayak gini. Jadi datanya kayak gini yang lain. Jadi yang tadi untuk klasifikasi miskin, sejahtera segala macam, kita juga perlu data seperti ini. Cuman ini nanti kolom-kolomnya perlu semacam standar. Kolomnya mau seperti apa? Nah, ini harus bikin kesepakatan ke banyak pihak. Bayangkan aja provinsi ada berapa, bayangkan aja kabupaten kota ada berapa. Nah, pusing lo bikin standar seperti ini, pusing banget. Bayangkan kalau posisi kita sebagai orang BPKP, BPK, pening ngelihat data seperti ini. Kalau datanya beda-beda pusing kepala. Dan waktu itu saya sempat 3 minggu ngasih workshop orang BPKP. Kisahnya adalah komplain seperti ini sih, mereka nggak bisa nganalisa karena datanya format beda gitu. Saya akan coba masuk lagi ke data yang lain, mudah-mudahan ini bisa dilihat. Ini contoh data kalau ini data ini ya. Ini data proses bisnis proses. Ini data bisnis proses. Jadi ini untuk asuransi nih, kebetulan asuransi. Ini ada nama yang minta asuransi. Dia sudah sampai tahap mana? Sini ada sub application, apa segala macam. Kemudian di sini ada data-data metadatanya dia. Ini kategorinya insiden. Dari sini nanti kita bisa lihat nih prosesnya sudah saya mana. Jadi maksud saya yang tadi, selain data-data anggaran apa segala macam, proses yang terjadi harus didata juga. Jadi misalnya dia sudah sampai mana ceritanya, apakah sudah sampai aplikasinya sudah diterima belum, diproses sampai mana, bisa dilihat di sini sih sebenarnya gitu. Dan ini kita bisa ekstrak, kita bisa ngeluarin dalam bentuk bisnis proses macetnya di mana segala macam. Begitu Pak, kira-kira itu sih contoh-contoh bentuk datanya. Saya ngasih lihat langsung ke contoh data ya Pak. Mudah-mudahan saya nggak bikin pusing kepala orang nih. Pak Sekdis, ini buat dunia sosial juga kepakai loh Pak Sekdis. Saya banyak pakai buat sosial loh ini, hati-hati. Tapi sosialnya bentuknya data, akhirnya saya main di data banget. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, mumpung kita kedatangan Pak Ono ini. Ono ngomongnya tinggi pisan kali ya, ribet ya, rumit. Mumpung ya, kayak apa aja Pak ya, orang nanti juga bakal sering ya Pak ya. Iya. Tapi saya welcome banget kalau ada nanti, mungkin saya terlalu pusing. Itu ekspansi ilmu Pak Ono ini di Provinsi Banten. Kalau mau sih kita bentuknya tektokan, nggak harus kayak gini, maksudnya bisa online, maksudnya silakan tadi ilmu kuliah saya bisa diakses, kalau perlu buku-buku juga bisa di-copy, nanti kalau ada pertanyaan bisa tektokan pakai email kayak pakai apa. Saya sih welcome aja. Siap. Baik. Nggak usah pusing urusan duit Pak. Biasanya mikiran pertama si Ono dibayar berapa, udah itu mah nggak usah pusing lah. Kita mah amal ibadah, udah tua Pak. Sedekah ilmu ya Pak Bro. Iya sedekah ilmu, udahlah. Biar bangsa ini maju, guys.
Berga. Itu tadi yang nanya siapa namanya, Pak siapa teh? Pak Yakub. Pak Yakub. Ya, Pak Yakub kalau mau belajar sampai bikin aplikasinya sampai bisa melakukan peramalan, ya boleh saya tunjukin nanti pelan-pelan. Siapa? Saya mah Harusnya ada ya perdukunan IT. iya. Kalau saya bilangnya perdukunan, ini dukun IT Ya, mungkin sedikit ya Pak Obir ya, mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kemarin kan sempat ada aspek yang Pak Obir ya, dari TA, jaringan dan aplikasi ya, yang dibantu dari Kominfo. Nah, ya terus terang kami mau melihat hasilnya Pak Obir, dari situ kita bisa berangkat ya. Di mana kekurangan kita melihat memang terus terang tantangan ke depan untuk rumah sakit itu digitalisasinya itu lumayan kenceng Pak Obir dari pusatnya, karena targetnya kita memang harus implementasi elektronik rekam medik, jadi segala pencatatan sudah dialihkan ke digitalisasi seperti itu, dari mulai pendaftaran itu resep, jadi semua diupayakan paperless dan yang terpenting semua data itu terhubung ke data satu sehat Kemenkes. Mungkin ini kebetulan juga ada dari Pak Ono, mungkin ada bocoran Pak dari pusat khususnya untuk integrasi antar rumah sakit dan satu sehatnya Kemenkes, seperti apa yang terserang, karena kami rumah sakit itu tidak kasih guidance gitu Pak. Oh gitu. Ya, tidak dikasih apa ya, kerangka gitu ya, kerangka kerjanya mau seperti apa gitu polanya. Sementara seperti itu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur dulu, saya sebetulnya belum dapat bocoran apa-apa dari Kemenkes. Cuman beberapa teman saya ya, bukan saya, mereka saya coba share screen aja deh biar kelihatan. Share screen. Oke. Teman-teman teh banyak pakai aplikasi open source buat rumah sakit ini ya. Open source health apps. Jangan health kali ya. Hospital ya. Hospital management system. Jadi ada beberapa software di dunia yang sifatnya open source ini. Oke. Di sini ada open source, biasanya seringkali free, bisa dicoba. Ini ada top 9 free open source hospital management software. Kalau boleh saran, teman-teman IT rumah sakit silakan dicoba-cobalah kayak gini-ginian nih. Ada patient care, ada department collaboration, tapi di sini teh nggak ada ini ya, farmasinya belum ada nih ya kayaknya. Bisa dicoba-coba. Nah ini ada software-softwarenya, ada klinik, ada apa segala macam. Dan ini open source seringkali free jadinya. Nih Open AMR. Jadi banyak sih percobaan. Cuman kalau buat operasional di rumah sakit, kalau boleh saran gini, mungkin ada baiknya rumah sakit ini kerjasama sama kampus-kampus, suruh kampusnya nyoba dulu, suruh kampusnya evaluasi dulu, yang terbaik dicoba di rumah sakit itu, gitu. Tapi jangan rumah sakit yang nyoba langsung, karena terlalu riskan, karena rumah sakit itu adalah sesuatu yang operasional banget. Silakan dicoba di kampus-kampus, datanya bisa dari rumah sakit, tapi kampus yang nyobain. Nanti kalau dia ternyata bagus, bisa diuji coba di rumah sakit. Jangan khawatir kalau itu bisa kejadian,
kemungkinan besar bisa dinaikkan ke level kementerian atau level nasionalnya. Dan kalau saya lihat di Indonesia itu masih terbuka, ya oke lah kalau rumah sakit di Jakarta kan kaya raya barangkali ya. Mereka bisa sanggup beli software-software yang mahal dan sebagainya. Tapi kalau rumah sakit daerah, kemungkinan anggarannya nggak seperti Jakarta. Mungkin anggarannya lebih terbatas. Jadi kemampuan buat dapetin software yang seperti Jakarta jadi berkurang banget. Jadi harus melirik pada software-software yang open source seperti ini. Dan jangan khawatir, kemungkinan besar banyak sekali rumah sakit di daerah yang tidak seperti Jakarta. Jadi rumah sakit yang ada di Banten mungkin akan sama dengan rumah sakit yang ada di Kalimantan, sama di Sulawesi, yang sama di Sumatera, mungkin jadi sama. Nggak, pasti rumah sakit di daerah-daerah itu akan sedikit sekali yang sama dengan di Jakarta. Kalau rumah sakit Banten bisa uji nyali, percobaan bekerja sama kampus-kampus di Banten atau segala macam, kita bisa ngembangin software-software segini, ya udah. Kita bukan mustahil rumah sakit di Banten ini malah jadi rumah sakit percontohan buat daerah-daerah lain. Karena nggak mungkin percontohannya rumah sakit Jakarta yang duitnya banyak gitu, yang ada di kepala saya gini. Jadi ini software-software ini banyak sih Pak. Kalau mau lihat source code-nya bisa masuk ke sini, GitHub misalnya. Ini saya ngasih masuk ke GitHub, lihat source code ya. Bisa masuk open source hospital. Nah, ini bisa kita lihat ada berapa jumlah softwarenya, ada 118 open source hospital management system. Ada banyak sih, jadi bisa dicobain. Cuman nggak mungkin kalau IT rumah sakit yang nyoba, karena waktunya pasti terbatas banget karena sudah sibuk dengan operasi rumah sakit. Mendingan bikin kerjasama dengan kampus-kampus untuk nyobain, nanti yang baiknya kita uji coba buat dicoba di rumah sakit benernya, kira-kira gitu. Itu yang ada di kepala saya. Jujur saya bukannya minta ke Depkes petunjuk, saya cenderung akan kita coba aja di daerah, itu yang kita jadikan masukan buat Depkes. Jadi bukan minta petunjuk dari Depkes, malahan kita cenderung buat ngasih masukan ke Depkes bahwa ada solusi buat daerah gitu Pak ceritanya. Sorry Ono kadang-kadang mikirnya rada ngaco, rada ekstrim. Ya ini Pak Ono, kalau software kita sudah Pak. Oke. Ya kita sudah pengadaan 2020 dan 2 tahun ini kita sudah masuk ini Pak. Oke. Ya, dan alhamdulillah sih udah sebagian besar. Oh udah beres softwarenya? Ya udah sebagian. Oh udah aman atau udah? Kawan jalan, kawan inap dan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya ini kan kaitan dengan data ya Pak. Oke. Data itu kan sangat besar sekali. Bagaimana kita menyiapkan infrastruktur yang tadi Bapak singgung itu ya, infrastruktur di rumah sakit, baik infrastruktur dari mulai server sampai jaringan begitu Pak. Nah terus terang kami juga kan istilahnya tidak terlalu mendetail ke arah itu karena sehari-hari ya tentu kami hanya mengolah data saja. Sekiranya makin hari makin banyak data dan tentu saja sangat membutuhkan resource ya Pak ya, resource itu baik server maupun jaringan yang butuh. Nah kami juga kemarin kan ya sudah didatangi oleh Diskominfo gitu. Terus terang kami menunggu hasilnya dari Diskominfo yang akan menjadi blueprint kita gitu, dalam perencanaan anggaran Indonesia begitu Pak Ono. Oke, kebayang. Sebenarnya saya ngetok Pak Hopir ini sebenarnya mah. Gitu. Iya, ini tadi dari kalimatnya kelihatan ini kayaknya PR-nya ke Pak Kopir. Punten Pak Kopir, aduh itu mah punten. Soalnya kalau saya lihat di Tangsel sendiri kayaknya cenderung dari Dinas Kominfo yang akhirnya turun. Soalnya di sana kan SDM-nya kurang ya, tapi Tangsel mah orangnya banyak merenya. Jadi bisa. Punten Pak Kopir ini mah, aduh. Siap. Oh siap, oke. Jadi memang kita melakukan asesmen kemarin Pak, infra dan aplikasi salah satunya yang
nggak semua memang, tetapi OPD yang strategis. Iya. Nah rencananya memang besok ada pertemuan tim asesor, salah satunya menyampaikan hasil tahun lalu serta rencana pencapaian indeks SPB tahun sekarang. Oh, oke. Itu kan modalnya asesmen itu. Ya. Nah, hanya ada satu yang ganjel, hanya ada yang ganjel nih. Naon? Iya, acaranya besok. Oh, besok. Yang ganjel naon? Hanya ada satu. Itu yang JIP itu, makanya sengaja hari ini. Oh, saya, alah. pengen masukan banyak tentang JIP itu, Pak. Oh, ya poin-poinnya JP cuma gitu aja sih, Pak. Ya, karena emang besok ini kan diskusi pakar, kami berharap dari pakar kita bisa dapat masukan untuk dibahas besok di rapat di sesor SPBE. Jadi yang ganjel kemungkinan IP versi 6. Terus satu lagi adalah ini sambungannya apakah MPLS atau SD-WAN. Cuman kalau hari ini saya sudah nggak pakai dua-duanya sih sebenarnya. Saya cenderung pakai fiber SFP 10 Gbps. Kita udah mulai fiber sekarang. Iya, Pak. Parah. Jadi begitu Mega, besok insya Allah undangannya udah nyebar sih kalau nggak salah untuk tim asesor. Ya, kita udah dapat. Terima kasih, Pak. Siap. Sepertinya kita sudah di ujung acara ini, Pak. Oh, Bapak siap. Bapak Nuhun Ibu pisan. sekalian, juga Pak Ono, Ya. yang terhormat. Ya, nuhun, terima kasih banyak lah. Saya juga mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan Banten bisa jadi percontohan buat provinsi lain lah di Republik ini gitu, Pak Khohir. Mudah-mudahan ya. Amin. Selanjutnya, mangga Pak Sekdis. Tadi Pak Sekdis pagi-pagi sudah membuka acara, jadi harusnya Pak Sekdis ini saya mah memoderasi saja Pak, tidak boleh ngasih usulan, tidak boleh bertanya. Jaga supaya tidak ada kerusuhan gitu, itu aja tugas saya Pak. Nah sekarang saya serahkan kembali ke Pak Sekdis, mewakili Pak Kepala Dinas Kominfo untuk menutup acara. Selanjutnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak narasumber dari Kemenkominfo, juga Pak Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya juga. Ya, baik. Terima kasih Pak Khohir. Prof. Ono, luar biasa ini. Saya meskipun background saya berlatar belakang hukum dan hampir buta terkait dengan Pada panik. TNI, tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Ono Ya kan, tadi harus jalan. beserta masukan teman-teman ini membuka cakrawala Cuman masih banyak salah dan juga mata saya terkait dengan IT. konsepnya. Ya mudah-mudahan Iya maksa dipusatin apa yang semua. kita diskusikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sebagaimana yang Udah. disampaikan closing speak Jadi yang emot. disampaikan oleh Prof. Ono tadi, Diemot. agar Banten ke depan bisa menjadi proyek percontohan dari provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia terkait dengan arsitektur SPBE khususnya Bukan, jaringan seluruh Indonesia. mitra Cuman pemerintah. semua Saya kira itu hal-hal yang dapat saya centernya harus sampaikan. ada di pusat. Sekali Daerah lagi, nggak punya data center. kepada Prof. Ono, Iya. kepada Pak Hoki, Banget. beserta Bapak Ibu semua Iya. yang hadir di sini. Semua kami transaksi jadi ucapkan internasional kan. dan sekali perlu. lagi mohon maaf Secara semoga representasi bahkan secara kampanye juga sistem kegiatan juga atau perbincangan atau diskusi kita itu pada enak siang banget, hari ini sasaran empuk banget. dicatat Iya. menjadi amal ibadah Tinggal potong kabel dalam suasana habis satu Ramadan. Indonesia. Satu ini benar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sementara kita blockchain udah Assalamualaikum warahmatullahi distribute, wabarakatuh. ya, ini Salam centralized. sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Cuman saya udah bilang saya nggak setuju sebenarnya. Ya, Waalaikumsalam. dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ini dinyatakan ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ono, nanti kapan-kapan kita kopi darat Pak. Oh siap Pak, nuhun pisan. Sama Pak Khodir udah sering. Nuhun Pak. Saya pamit juga nih Pak. Izin saya Lem, Ya. mengikuti kegiatan lainnya. Ya,
Ya, nuhun, makasih. Ya. Nuhun Pak Kodir. Oke. Kan gitu ya.